Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nurs Aan Julian. Di video kali ini kita akan kupas tuntas soal SKB keperawatan, khususnya tentang COVID-19. Untuk teman-teman yang baru bergabung, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Lanjut ke soal yang pertama. 1 minggu yang lalu, Nyonya S baru saja pulang dari luar negeri yang melaporkan adanya temuan kasus COVID-19. Dan sekarang ia menunjukkan adanya gejala ISPA seperti batuk dan sesak. Nyonya S termasuk ke dalam kategori titik-titik. A. Kasus probable. B. Kasus suspek. C. Kasus konfirmasi. D. Kontak erat. E. Discarded. Jawaban yang tepat B. Kasus suspek. Jika dalam satu daerah ditemukan adanya satu kasus konfirmasi COVID-19, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai titik-titik. A. Wabah. B. KLB. C. Pandemi. D. Endemi. E. Epidemi. Jawaban tepat B. KLB. Pada tanggal berapa WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia? A. 31 Desember 2019. B. 7 Januari 2020. C. 30 Januari 2020. D. 11 Maret 2020. E. 21 Maret 2020. Jawaban yang tepat C. 30 Januari 2020. Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama kali pada tanggal A. 27 Februari 2020, B. 2 Maret 2020, C. 30 Januari 2020, D. 11 Maret 2020, dan E. 21 Maret 2020. Jawaban yang tepat B. 2 Maret 2020. Seseorang yang berada di lingkungan transmisi lokal COVID-19 tidak mengalami keluhan apa-apa. Setiap hari melakukan olahraga di rumah, makan buah dan sayur secara rutin, dan melakukan pemeriksaan COVID mandiri di RS. Pencegahan tingkat apakah yang dilakukan orang tersebut? A. Primer dan sekunder. B. Primer dan tersier. C. Sekunder dan tersier. D. Sekunder. E. Tersier. Jawaban yang tepat A. Primer dan sekunder. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 sebagai berikut kecuali A. Wilayah yang belum ada kasus. B. Wilayah dengan 1 atau lebih kasus. C. Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum. D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. E. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Yang tepat D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Jumlah vitamin C yang dianjurkan sebagai asupan harian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 adalah A. 50 mg, B. 100 mg, C. 200 mg, D. 250 mg, dan E. 500 mg. Jawaban tepat E. 500 mg. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Coronavirus tersebut ke dalam zoonosis, yang artinya ditularkan melalui droplet. B. Ditularkan antara hewan dan manusia. C. Dapat bertahan hidup di udara. D. Dapat bertahan hidup di luar inang. E. Dapat bertahan hidup di benda padat. Jawaban yang benar B. Ditularkan antara hewan dan manusia. Dalam rangka menanggulangi COVID-19, Indonesia telah menerapkan berbagai langkah kesehatan masyarakat termasuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Hal ini diatur dalam Permenkes nomor A. Permenkes nomor 5 tahun 2020, B. Permenkes nomor 6 tahun 2020, C. Permenkes nomor 7 tahun 2020, D. Permenkes nomor 8 tahun 2020, E. Permenkes nomor 9 tahun 2020. Jawaban yang tepat E. Permenkes nomor 9 tahun 2020. COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019 yang lalu dan menyebar sangat pesat ke penjuru dunia. Negara manakah di luar Cina yang pertama kali terpapar virus ini? A. Korea Selatan, B. Jepang, C. Indonesia, D. Thailand, E. Amerika Serikat. Yang tepat D. Thailand. Proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas merupakan definisi dari titik-titik. A. Karantina, B. Isolasi, C. Upaya pencegahan, D. Physical distancing, atau E. Protokol kesehatan. Jawaban B. Isolasi. Bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Sejak kasus dinyatakan sebagai kasus probable atau konfirmasi. Bila hasilnya positif, harus melakukan isolasi mandiri selama titik-titik. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 12 hari, E. 21 hari. Jawaban B. 10 hari. Tuan M bekerja sebagai perawat IGD RS Medica. 3 hari yang lalu ia menangani pasien dengan keluhan batuk dan sesak. Setelah hasil lab pasien tersebut keluar, ternyata pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang harus dilakukan Tuan M? A. Lakukan pemeriksaan RT-PCR dan lakukan karantina selama 10 hari. B. Lakukan pemeriksaan RT-PCR dan lakukan karantina selama 14 hari. C. Lakukan pemeriksaan RT-PCR dan lakukan isolasi selama 10 hari. D. Lakukan pemeriksaan RT-PCR dan lakukan isolasi selama 14 hari. E. Lakukan swab test. B. Lakukan pemeriksaan RT-PCR dan lakukan karantina selama 14 hari. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Tuan D dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan batuk, pilek, dan sesak. Tuan D mengatakan mempunyai riwayat sesak sejak operasi dada akibat kecelakaan 5 tahun yang lalu. Dan pada tanggal 15 Juli yang lalu, ia baru pulang dari luar negeri. Berdasarkan kasus tersebut, termasuk ke dalam kriteria apakah Tuan D? A. Kasus konfirmasi, B. OTG, C. ODP, D. PDP, E. Salah semua. Jawaban E. Salah semua. Berikut yang merupakan kriteria discarded adalah A. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi selama 14 hari yang lalu. B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. C. Seseorang dengan status kontak erat yang ketika menjalani proses karantina muncul tanda dan gejala COVID. D. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus suspek COVID-19. E. Semua benar. Jawaban B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Bencana non-alam penyebaran COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini telah diatur dalam Kepres nomor A. Kepres nomor 11 tahun 2020, B. Kepres nomor 12 tahun 2020, C. Kepres nomor 13 tahun 2020, D. Kepres nomor 14 tahun 2020, E. Kepres nomor 15 tahun 2020. Jawaban yang tepat E. Kepres nomor 15 tahun 2020. Terima kasih, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.